Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya yang dimana Shadow sudah dikepung oleh party Song Fei, dan apakah Shadow akan berhasil kabur atau bahkan membalikan keadaan. Kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini Shin memperlihatkan Shadow yang menggunakan skill Phantom Step untuk menghilangkan diri dari pandangan mereka. Namun salah satu dari party Song Fei mengatakan itu akan sia-sia saja karena dia bisa menggunakan skill yang dapat membongkar penyamaran. Ia lalu menembakkan panah berbentuk elang ke arah langit untuk menemukan Shadow yang sedang menghilang. Setelah bulu-bulu elang berjatuhan ke tanah, ada salah satu orang yang terdeteksi oleh skill itu. Mengetahui itu, wanita gendut itu menyuruh teman-temannya untuk langsung menyerang ke arah musuh yang terdeteksi oleh skill. Saudara-saudaraku, gunakan skill terkuat kalian, hancurkan dia tanpa ampun. Setelah melakukan serangan, ternyata yang diserang mereka adalah teman mereka sendiri. Assassin itu lalu berteriak bahwa mereka salah orang. Tunggu, hei, ini aku. Namun hal itu sudah terlambat, ia pun terkena serangan yang begitu dahsyat dari teman-temannya sendiri. Melihat itu, wanita gemuk justru mengatakan bahwa mereka tidak salah. Tidak apa-apa, lagi pula dia bukan penyihir, itu artinya dia tidak benar-benar menyukai Song Fei. Ini pasti hukuman langit atas perbuatannya. Ia lalu kembali menyuruh untuk menggunakan skill Teddy untuk menemukan keberadaan Shadow. Namun tiba-tiba, Shadow menggunakan item bell yang ia dapatkan dari monster Ghostfire. Item ini adalah item yang dapat membuat musuh yang mendengar suaranya akan terkena stun atau tidak bisa bergerak selama 3 detik. Item ini mampu menjangkau musuh hingga radius 100 meter. Setelah terkena serangan dari Shadow, mereka semua tidak bisa bergerak sedikit pun. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Dan secara cepat dan akurat, Shadow langsung menebas mereka dengan sangat mengerikan. Phantom Slash. Mereka pun terbunuh oleh satu serangan itu. Shadow lalu mulai berjalan menghampiri Song Fei yang bersembunyi di balik baru. Song Fei lalu mencoba melihat keadaan teman-temannya, namun setelah melihat itu, Song Fei sangat terkejut karena semua teman-temannya sudah terbunuh dengan begitu sadis. Ia bahkan kebingungan apa yang sedang terjadi di sini. Ada apa ini? Mengapa mereka semua tiba-tiba tewas? Apa ini ulah si Shadow? Tapi tidak mungkin. Jika dia yang menyerang mereka, dia pasti akan terlihat. Namun yang tidak disadari Song Fei bahwa Shadow sudah berada tepat di sampingnya. Shadow lalu berbisik kepada Song Fei dengan suara yang mengerikan. Song Fei, kau sudah mati. Mendengar itu, Song Fei sangat ketakutan dan langsung menggunakan shield untuk melindungi dirinya. Namun ia lupa bahwa lawannya adalah sang Shadow. Shield itu lalu dihancurkan oleh Shadow dengan sangat mudah. Shadow lalu menggunakan skill yang mengeluarkan anak panah beracun dan menancapkan itu di kepala Song Fei. Hal itu langsung membuat Song Fei terbunuh dengan mengenaskan. Setelah membunuh Song Fei, Shadow agak terkejut karena Song Fei memiliki tradable yang cukup banyak. Tidak kusangka, dia masih memiliki banyak tradable life span. Jika dihitung sejak awal, dia memiliki lebih dari 2000 tradable life span. Namun Shadow lebih dikejutkan karena drop yang dijatuhkan teman-teman Song Fei jauh berbeda. Tapi, kenapa semua gadis di sekelilingnya tidak memiliki tradable life span sama sekali? Apa mereka benar-benar menyerahkan seluruh sisa hidup mereka untuk Song Fei? Selama ini, jangan-jangan mereka masih mengira God Forsaken hanyalah sekadar permainan. Fanatisme seperti itu benar-benar menakutkan. Sayang sekali umur mereka yang tidak dapat ditukar itu. Jika di kumpulan jumlahnya bisa mencapai ratusan tahun, kini malah jadi santapan para monster, ucap Shadow. Shin lalu berpindah di tengah kota kunang-kunang, di mana Song Fei yang sangat kesal karena ia kembali dibunuh oleh Shadow. Sial, dari 2000 hari tradable life spanku, kini hanya tersisa 500 hari saja. Shadow, kau memang brengsek. Salah satu orang lalu menanyakan kenapa Shadow masih tidak terlihat padahal sudah menggunakan skill detection. Bukankah kau sudah menggunakan detection skill? Kenapa Shadow masih tidak terlihat? Wanita archer itu lalu menjawab bahwa dia sudah menggunakan skillnya, tapi yang ku temukan hanya assassin perempuan dari tim kita. Wanita mage lalu mengatakan bahwa di panel atributku tertulis ada level stealth, mungkin Shadow memiliki level stealth yang lebih tinggi dariku.
Benar juga, Eagle Eye milikku hanya level 1 anti-stealth, jadi hanya bisa mendeteksi musuh dengan level stealth yang setara. Kalau dia level 2 atau lebih, aku memang tidak akan bisa melihatnya. Mendengar itu, Song Fei sangat kesal terhadap Shadow. Dasar Shadow sialan, datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, bagaimana aku bisa melawan orang seperti itu? Tapi aku tidak pernah menyinggungnya, juga tidak merebut bosnya, harusnya dia tidak akan kembali hanya untuk membunuhku kan? Tidak, bagaimana jika justru dia iri dengan paras cantikku, dan karena itu dia ingin membunuhku? Setelah beberapa saat berdiskusi, para gadis Song Fei lalu memilih untuk pindah tempat untuk greeting. Demi keselamatan bersama lebih baik kita pindah lokasi greeting. Kemanapun Song Fei pergi kami akan mengikutinya, sorak gadis-gadis Song Fei dengan sangat keras. Setelah beberapa saat berlalu setelah kepergian party Song Fei, Shadow datang kembali, tetapi ia kebingungan karena tidak menemukan Song Fei di mana-mana. Aneh, Song Fei dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Apakah mereka pindah ke kota lain, atau apakah mereka sudah lock out? Shadow lalu melihat ada satu orang di sana dan menanyakan di mana keberadaan Song Fei dan teman-temannya. Hei, kau tahu kemana Song Fei dan rombongannya pergi? Orang itu lalu terkejut karena tiba-tiba Shadow muncul dan bertanya padanya. Orang itu lalu menjawab bahwa, Song Fei pergi ke arah sana, pergi dan bunuhlah mereka. Tapi tiba-tiba dia meminta satu hal kepada Shadow. Tapi satu permintaanku, kalau kau nanti membunuh Song Fei, bisakah kau mengampuni pacarku? Namanya Flying Baochat, dia seorang hunter perempuan. Shadow lalu menjawab, lebih baik kau mengganti pacarmu saja. Sepertinya pacarmu itu hunter yang bisa mendeteksi stealth itu. Orang itu lalu masih memohon kepada Shadow dengan sedih. Bos Shadow, tolonglah, tidak mudah mendeteksi pacar lo. Tetapi Shadow tidak menghiraukan itu dan langsung menghilang menggunakan skillnya. Shadow lalu memilih untuk segera mengejar mereka, namun Shadow masih kebingungan. Aku memang tahu arah mereka pergi, tapi tidak tahu tujuan pastinya. Kalau harus disisir satu persatu, itu akan memakan waktu lama. Shadow lalu berharap untuk segera bertemu dengan Gu Yixue. Namun tiba-tiba, ada seseorang wanita yang berjalan melewati Shadow dari depannya. Shadow yang melihat wanita itu sangat terkejut karena dia adalah Gu Yixue. Setelah bertemu dengan Gu Yixue, Shadow sangat senang dan menggodanya sedikit. Hai cantik, bisa bantu aku sebentar? Melihat pria di depannya, Gu Yixue sangat terkejut karena pria itu adalah Shadow. Shadow lalu bertanya apakah dia bisa membantunya. Ku dengar profesimu bisa melacak target dalam radius luas bukan? Tolong carikan Song Fei, sebagai hadiah, aku akan memberikan imbalan Golden Staff ini dengan harga murah. Mendengar itu, Gu Yixue sangat senang dengan hadiah itu. Gu Yixue lalu bertanya kepada Shadow karena sebelumnya dia tidak pernah menceritakan profesinya. Tapi dari mana kau tahu kalau aku bisa mencari target dalam jarak jauh? Aku tak pernah bilang siapapun. Tapi Shadow menjawab untuk tidak usah bertanya sekarang, intinya dia mau mengambil item Golden Staff ini atau tidak. Gu Yixue lalu menjawab, mau, tapi aku mungkin tak sanggup membayar. Shadow lalu mengatakan apakah kau benar-benar tidak sanggup? Bahkan 500 pun tidak punya. Padahal harga aslinya sekitar 700-800. Gu Yixue lalu langsung menjawab, oh kebetulan banget aku punya segitu. Akhirnya Shadow menjual item itu kepada Gu Yixue. Transaksi berhasil. Setelah mendapatkan item itu, Gu Yixue tidak berhenti memandangi item itu sampai termenung dan mengeluarkan air liur, hehe Golden Staff. Melihat Gu Yixue yang terlalu senang sampai termenung, Shadow lalu memukul kepala Gu Yixue dengan lembut dan menyadarkan Gu Yixue kembali. Kerjakan tugasmu sekarang, ujar Shadow. Melihat itu, Gu Yixue cukup bingung dan terheran-heran, padahal ini kali pertama aku bertemu dengan Shadow, tapi kenapa rasanya kami sangat akrab. Gu Yixue lalu bersiap menggunakan skillnya, tetapi di sela itu, ia bertanya pada Shadow, bos, apakah kau tidak takut aku kabur membawa senjata ini dan tidak membantumu? Shadow lalu balik bertanya, kenapa, bukankah kau membenci Song Fei? Mendengar jawaban itu, Gu Yixue cukup terkejut, bos bahkan tahu aku membenci Song Fei, jangan-jangan kau temanku di dunia nyata. Tapi suaramu tidak familiar. Shadow lalu menyuruh Gu Yixue untuk menebaknya. Karena Gu Yixue malas menebak-nebak. Akhirnya ia menerbangkan burungnya untuk menemukan Song Fei.
Setelah burung itu terbang, Gu Yixue menukar pandangnya dengan burung itu, lebih jelasnya ia bisa melihat apapun yang dilihat oleh burungnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Gu Yixue menemukan keberadaan Song Fei dan teman-temannya. Namun sayang sekali chapter kali ini harus berakhir di sini. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.